ini ya di kegiatan kita di sini, jadi biar ibu bapak biar bisa tahu bagaimana tentang proses pengasuhan, tahu proses yang baik buat putra putrinya, dan kita ingin semua dapat inspirasi baik di sini ya. Dan kegiatan akan segera kita mulai, dan karena ini kegiatan digagas oleh Pak Jarod, Pak, monggo Pak, kasih speech dulu Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini lengkapnya adalah keunikan anak, pengasuhan, dan menjadikan anak juara kehidupan. Ini awal programnya, konsepnya itu 3 sesi. Dan waktu tahun lalu, 2 tahun lalu, ya kita sudah beberapa kali sesi, itu berbayar, makanya 3 sesi. Sekarang gratis. Ya, ini pandemi ini kita nggak tega ya. Dan dapat sponsor, Pak Tunggul bilang udah saya nggak usah dibayar. Ya sudah, kalau gitu juga saya nggak usah dibayar gitu ya. Tapi paket 3 sesi hanya menjadi 1 sesi. Nah, yang sesi pertama dan sesi kedua itu tadinya saya. Makanya Bapak Ibu saya harapkan sudah melihat YouTube yang saya post di WA Group. Ya, itu adalah sesi 1, sesi 2. Saya ngepost link YouTube. Itulah sesi 1, sesi 2 mengenai pengasuhan ya, atau nama link YouTube-nya adalah Juara Kehidupan 1, Juara Kehidupan 2, menjadikan anak juara kehidupan. Di mana saya membahas keunikan anak dari sisi temperamen dasar, foto karakter, dan personality ya. Seperti temperamen dasar itu sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik gitu ya, dan seterusnya. Dan bagaimana memahami keunikan anak ini sebagai sesuatu yang Tuhan ciptakan. Karena yang menciptakan anak itu Tuhan. Bahkan anak itu milik Tuhan. Orang tua itu hanya dititipin saja. Kalau Anda dititipin barang sama Jokowi, ya harus dirawat baik-baik, disimpan baik-baik gitu ya. Misalnya nih Anda ke Jakarta, ikut di Istana Negara, Pak Jokowi datang. Dapat sepeda. Buru-buru mau ke toilet gitu ya, lalu tolong tas saya dijagain dulu. Jadi itu barangnya Pak Jokowi titipin ke Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu tasnya Pak Jokowi diapain? Ya dibuang aja, ngapain mentang-mentang presiden titip-titip gitu ya. Kok berani? Saya nggak nyoblos dia gitu ya. Ya menurut saya enggak begitu ya. Mestinya kita jaga itu tasnya baik-baik karena ini punya Pak Presiden. Nah, anak itu punyanya Tuhan. Anak itu punyanya Tuhan. Makanya Tuhan menciptakan anak itu dengan keunikan. Sehingga kita harus mengarahkan anak, mau jadi apa, harus melihat keunikan yang Tuhan ciptakan. Insinyur, dokter, atau pembicara, sesuai keunikan Tuhan, bukan sesuai rencana kita. Itulah sesi 1 dan sesi 2. Ya, maka yang belum dengerin nih, dengerin dulu sesi 1, sesi 2. Tinggal klik YouTube gratis daripada minta waktu. Wah, Pak Jarod saya mau konseling. Ya boleh. Boleh aja. 2,5 juta per 1 jam ya. Jadi lebih baik dengerin aja dah ya, dengerin YouTube gratis ya. Nah, terus keunikan anak itu banyak banget. Nah, hari ini saya nggak akan banyak bicara. Selesai ya. Ini beberapa detik lagi selesai. Keunikan anak lewat biometrik sidik jari. Di mana anak-anak saya sendiri ketiga-tiganya saya tes tahun 98. Waktu itu Pak Tunggul belum ada. Emang Pak Tunggul umur berapa? Itu lagi lucu-lucunya saya Pak, tahun segitu Pak. Tahun 98 belum ada, itu bukan maksudnya belum lahir ya. Finger hit talent spektrum belum ada. Yang ada itu waktu itu Sanggarden. Dan perwakilan dari Taiwan. Jadi data sidik jari anak saya dikirim ke Taiwan itu tahun 98. Dan banyak orang Kristen masih berkata, itu sidik jari itu sesat, itu dukun itu. Loh Bapak Ibu, saya ini hamba Tuhan. Ya, walaupun saya bukan seorang pendeta, tapi saya berani berkata saya itu hamba Tuhan. Saya mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya juga ilmiah. Saya sekarang seorang doktor ya, kalau pendidikan magister. Kalau tidak ilmiah saya tidak akan lakukan. Jadi sidik jari itu ilmiah. Maka waktu itu yang masih di Indonesia langka, melihat kegunaannya, tentu bukan salah satunya ya, bukan satu-satunya tapi salah satunya.
Selain temperamen dasar, foto karakter, DISC, sidik jari juga cukup bagus untuk kepentingan tertentu. Singkat cerita, anak saya ketiga-tiganya dites sebelum masuk SD. Sehingga anak saya bisa belajar dengan gaya belajar yang tepat. Saya asuh dengan pengasuhan yang tepat. 3 anak, 3 cara pengasuhan. 3 anak, 3 cara motivasi. 3 anak, 3 cara gaya belajar. Masing-masing sesuai keunikannya. Makanya jangan iri kalau sekarang, wih, anak Pak Jarod hebat ya, dapat beasiswa 8 tahun di Singapura, sekolah gratis, asramanya gratis, tiap bulan sekolah malah dibayar $1.200, kayak 15 juta per bulan selama 8 tahun. Itu 1 tahun nggak cukup 1 miliar. 1 anak, dan 2 anak dapat beasiswa. Itu anaknya berarti pinter-pinter. IQ di bawah 120. Jadi tidak pinter. Indonesia jutaan anak IQ di atas 120 bisa ikut program akselerasi. Anak saya tidak bisa ikut, IQ-nya kurang. Tapi kalau pengasuhannya tepat, karena anak itu bisa nurture, bisa nature. Nature itu DNA-nya, IQ-nya, tapi nurture itu pengasuhannya. Nah, berdasarkan mengetahui keunikan sehingga pengasuhannya tepat, maka anak-anak saya melesat seperti anak panah, karena saya tahu nih anak panah yang ini begini, arahnya ke sana. Yang ini anak panahnya seperti ini, arahnya ke sana, arahnya tepat. Kalau anak, maaf, seperti binatang, tapi maaf dulu. Anaknya kayak kelinci, wah sekolah terbang, pasti DO, drop out. Anaknya kayak burung Raja Wali, ngambil jurusan renang, mati tenggelam. Tapi anak saya kura-kura, ngambil jurusan renang, makanya dia cum laude. Anak saya kayak kelinci, ngambil jurusan lari, makanya dia juara. Anak saya kayak burung Raja Wali, ngambil jurusan terbang, makanya dapat beasiswa. Jadi jurusannya harus tepat. Nah, hari ini kita nggak sampai kepada penjurusan, ya. Makanya yang sudah ikut WA Group jangan keluar dulu. Walaupun webinar selesai, tunggu beberapa hari akan ada informasi-informasi follow up webinar. Yang pasti nih, ini udah diumumkan dulu, belum launching tapi udah diumumkan dulu. Nggak lama lagi saya sama Pak Tunggul akan meluncing program untuk couples. Ya. Untuk sidik jari, tunggu pengumumannya ya, tapi tunggu dulu. Nah, sekarang saya kembalikan ke Pak Tunggul supaya lebih jelas menyampaikan mengenai keunikan anak berdasarkan biometrik sidik jari. Oke, selamat mengikuti webinar ini. Oke Pak Jarod, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Jadi betul ya, tadi ada leak, ada bocoran dikit dari Pak Jarod tuh ya. Ada bocoran sedikit dari Pak Jarod ya. Tadi katanya ada program sidik jari tahun depan ya, tahun depan. Jadi bocorannya singkat aja gini, ini khusus untuk pasangan suami istri, dan kita pengen agar supaya setiap pasangan tahu gimana cara menyampaikan informasi yang benar sama pasangannya. Karena masalah komunikasi adalah masalah yang kadang-kadang menjadi hal yang pelik. Nah ya, jadi di sini yang nggak mau diambil sidik jarinya ya Pak Jarod ya, itu jadi tersangka ya Pak ya. Jangan-jangan lah yo lo, jangan-jangan gimana lo, gitu kan? Oke ya, baik. Saya remove spotlight dulu biar Bapak Ibu bisa lihat sightseeing sana sini. Ya, jadi nanti tunggu kejutan berikutnya biar saya dengan Pak Jarod matengin ya kegiatan itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan kita di program sidik jari motivasi dan pengasuhan. Pak Jarod sudah merekam ya Pak Jarod ya. Tadi saya sudah dengar coding recordingnya ya Pak Jarod ya. Oke, udah masuk mode recording, nanti Pak Jarod akan rekam ya, dan biasanya akan diupload di ininya Pak Jarod ya. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang bisa ada di tengah-tengah Ibu dan Bapak, di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu, menyempatkan waktu kira-kira sekitar 2 jam ya, sekitar 100 menit, dan harapan saya dari sini kita bisa dapat yang terbaik ya untuk Bapak dan Ibu ya. Oke. Ya. Selamat datang di kegiatan sidik jari, motivasi dan gaya pengasuhan. Nah, jadi program ini saya pikir sudah cukup jelas dari judulnya bahwa kita mau
bantu ibu dan bapak untuk membuat sebuah proses pengasuhan yang jauh lebih bagus, ya. Karena di sini kalau emak-emak saya suruh curhat gitu kan ya, Bu, gimana nih urusan anak, Bu? Aduh, Pak, tolong, Pak. Disuruh belajar alasannya banyak banget, Pak. Suruh mandi susah banget, Pak. Kalau udah main dipanggil nggak pulang-pulang. Ya, sebetulnya saya dengan Pak Jarod kayak gitu sih dulu, sama aja ya. Tapi ya, harapan saya dari setelah kegiatan ini, Bapak Ibu tahu gimana cara memberikan motivasi yang baik ya buat anak-anak, sehingga anak-anak bisa punya perilaku yang jauh lebih baik tentunya ya. Oke. Setiap orang tua yang ikut program ini pasti punya motivasi. Ya, setiap orang tua yang ikut program ini pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan. Ya, dikasih tahu sama Pak Jarod, dikasih tahu sama ada grup, ada informasi kayak WA ya, blast seperti itu. Terus kemudian setiap orang tua begitu ngeliat, oh kayaknya nih ikut nih gitu. Nah, tolong ditulis di kolom komentar. Saya pengen dapat informasi dari Ibu dan Bapak dulu. Kira-kira apa yang membuat Anda termotivasi ikut program ini selain karena gratis? Tolong. Kalau gratis mak-mak doyan, saya juga paham ya. Gratis, Pak. Iya, gratis, saya juga tahu gitu kan. Ya. Coba Anda ketika ikut program ini, Anda punya goals apa? Boleh nggak saya dapat feedback dari teman-teman semua? Coba, saya pengen dapat feedbacknya. Sayang anak, Pak. Sayang anak, siap. Ingin dia lebih maksimal. Oke, nggak tebak-tebak. Iya, tebak-tebak, bener. Ingin belajar memahami pola pengasuhan, siap. Mau tahu cara mendidik anak? Oke, goal saya belajar. Jadi mama yang baik. Aduh, mama yang baik, Ibu Deborah di Palembang. Amin, Ibu. Jadi mama yang baik. Oke, pengen tahu sistem pengasuhan? Baik, memahami, terus melakukan. Siap, Pak Rafael di Blora. Biar saya tahu cara mengarahkan anak remaja saya. Waduh, ngasuh ABG. Tahu rasanya ya. Bisa memotivasi anak sepat sasaran. Pengen tahu cara pengasuhan. Oke. Karena saya ingin belajar memahami anak saya. Oke. Teknik pengambilan. Oke. Potensi anak. Tiap hari saya ketemu. Wah, Ibu Eca Bella di Medan. Menang banyak nih Ibu nih. Ini guru TK nih. Ya, Ibu Eca Bella di Medan ya. Kalau guru TK anaknya banyak nih. Tiap hari ketemu sama anak. Oke. Ingin bisa memahami, iya. Oke. Biasa nggak salah. Potensi. Iya, mengerti karakter. Iya. Motivasi. Maksimalkan. Jangan salah asuh. Emang yang ngasuh siapa? Emaknya, bapaknya yang ngasuh masih salah. Ya ampun, tolong. Oke, baik. Paham, saya paham. Maksud pertanyaannya saya paham. Ya. Jadi saya pikir kita sudah punya goals yang sama ya. Kita punya goals yang sama, yaitu gimana caranya membuat sebuah proses pengasuhan yang jauh lebih baik ya. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tunggul Herbawono. Nama saya Tunggul Herbawono, PBA Certified Psychobiometric Analyst, Certified Psychobiometric Analyst dari Talent Spectrum, praktisi teknologi psikobiometrik sidik jari. Kalau ditanya pengalaman, sudah saya tulis di situ, kurang lebih sudah sekitar 11 tahun di keilmuan potensi genetik. Betul, Pak Jarod nggak diperiksa sama saya, karena Pak Jarod periksa sidik jari anak-anak sejak tahun 1998. Sementara saya baru saya baru belajar di tahun 2000 ya. Jadi Pak Jarod belajar dari senior kami yang dari Taiwan. Oke, konseling kalau ditanya sudah sekitar 18.000 klien. Kalau dulu saya pernah pegang sekolah ada 125 dan 30 korporasi. Oke, di posisi yang di paling bawah cukup menarik, di situ ditulis anggota tim pelatih keselamatan berkendara otomotif grup Kompas Gramedia. Ya, jadi lewat sidik jari kami bisa membaca kecenderungan seseorang ketika mengemudi. Jadi ini juga dikembangkan untuk orang dewasa. Jadi kelihatan nih ya, dari sidik jarinya siapa yang sering ngelamun kalau lagi nyetir. Untung saya nggak bisa baca dari muka ya. Kalau baca dari muka kelihatan ini kayaknya nih. Ini nih mukanya muka sering ngelamun nih kalau lagi nyetir nih ya. Tapi lewat sidik jari kami bisa, karena sidik jari ada informasi tentang kerja otaknya. Jadi di level subconscious kira-kira seperti apa perilakunya ketika di belakang kemudi. Ya.
Oke. Jadi kalau Talent Spectrum sendiri adalah perusahaan riset pengembang teknologi psikobiometrik pertama di Indonesia. Pusatnya ada di Bandung sejak tahun 2008. Kalau jumlah total klien sekitar 350.000 all over Indonesia, ASEAN, dan Australia. Baik. Baik, Ibu Bapak. Bahasan kita awal adalah tentang pengasuhan. Oke, bahasan kita tentang pengasuhan. Ini mohon maaf, saya tidak terlalu banyak slide ya. Saya berharap agar supaya Ibu dan Bapak bisa dengerin saya dengan baik ya. Jadi di sini ketika bicara tentang pengasuhan ada setidaknya 4 topik yang kita akan bahas. Tujuan dari pengasuhan. Oke. Tujuan dari pengasuhan. Oke, tujuan dari pengasuhan. Kemudian ada kekeliruan yang terjadi ketika melakukan pengasuhan. Prakondisi. Ya, prakondisi dan peran. Kemudian motivasi. Ya, kemudian motivasi. Nah, ini sering terjadi masalah di sini nih sebetulnya nanti nih ya. Tujuan, jadi kita akan bahas tujuannya apa? Oke, kekeliruannya apa? Prakondisinya, peran apa? Motivasi apa? Baik. Bapak Ibu, saya mulai dari tujuan mengasuh. Tujuan mengasuh. Jadi kalau saya tanya sama Anda di kolom chat, apa tujuan mengasuh? Apa tujuan mengasuh? Pasti jawaban Anda adalah tentang apa? Agar supaya optimal, agar supaya begini, begitu, begini, begitu. Oke, supaya tepat cara pengasuhannya, misalkan seperti itu. Tapi izinkan saya untuk membantu Anda merangkum dari semua jawaban agar supaya Anda ngerti sebetulnya tujuan pengasuhan itu apa. Oke, catat ya. Ada 3. Oke, ada 3 tujuan pengasuhan. Ada 3 tujuan pengasuhan. Yang pertama, tujuan pengasuhan adalah membentuk kebiasaan. Atau pembiasaan. Oke, biasa mandi jam 4 sore, biasa belajar jam 6, jam 7, biasa tidur jam 9. Jadi terpola. Oke, membentuk kebiasaan. Jadi tujuan pengasuhan yang pertama adalah ada sebuah kebiasaan yang terbentuk. Membentuk kebiasaan. Tujuan yang kedua. Ini yang kadang-kadang Anda lupa. Tujuan yang kedua dari pengasuhan adalah membahagiakan. Anda kebayang nggak? Kalau yang ngasuh sama yang diasuh sama-sama stres. Anaknya stres, emaknya stres. Nggak dapat kita di sini. Oke. Kenapa bahagia itu penting, Bapak Ibu? Anda percaya atau tidak? Gitu ya. Anda percaya atau tidak? Orang tuh kalau happy, apa aja tuh bagus gitu loh. Apa aja dilihat tuh enak gitu. Apa aja jadi mudah. Anda kebayang nggak kalau lagi ruwet pikirannya, kalau lagi ngaco, terus kemudian suruh melakukan sesuatu, itu ternyata ngaco. Makanya kondisi bahagia itu jadi sangat penting sebetulnya. Happy. Jadi tujuan kedua adalah happiness. Kebahagiaan. Ya, ada kebahagiaan. Baru tujuan yang ketiga. Berkemampuan. Oke. Jadi yang satu pembiasaan, kemudian yang kedua membahagiakan, kebahagiaan. Yang ketiga, berkemampuan. Itu tujuan kita ngasuh. Ya, saya yakin, ini kalau saya tanya di sini jawabannya akan macam-macam. Tapi saya buat itu lebih ringkas. Ya. Oke, berarti tujuan kita sudah tahu ya. Buat apa ya? Tujuan sudah dapat kita. Oke. Nah, sekarang kita yang ke atasnya. Kekeliruan ketika mengasuh. Ya, ada 2 kekeliruan yang terjadi ketika mengasuh. Oke, yang pertama targetnya. Targetnya. Ingat, target mengasuh adalah tumbuh, bukan mampu. Target mengasuh adalah tumbuh.
Jadi Anda jangan panik kalau lihat anak tetangga udah bisa baca, udah bisa nulis. Ini penyakit mama banget nih. Lihat anaknya selebgram, lucu, ya ampun, umur segitu udah bisa begini, bisa begitu. Hey, dia nggak ceritakan susah-susahnya. Dia ceritakan yang bagus-bagus aja. Anda tahu sosial media kan? Ingat, targetnya tumbuh. Nah, setiap anak itu punya fase tumbuh. Nah, kalau Anda sedang ragu apakah anak Anda punya masalah dengan masalah tumbuh kembang, ya jangan panik, datangi dokter tumbuh kembang. Ya. Ini mumpung lagi ngomong soal tumbuh kembang nih ya. Jadi waspadai ya karena tumbuh kembang itu ada fasenya. Ada fasenya. Ya. Jadi misalkan anak Anda ternyata nggak ngerangkak dari duduk berdiri langsung lari. Bisa jadi masalah. Masalah salah satu yang terjadi adalah kurang konsentrasi. Ada gangguan tumbuh kembang tulang belakangnya. Jadi perlu dilakukan terapi. Oke ya, kekeliruannya tadi ya. Jadi yang pertama targetnya. Ingat targetnya tumbuh. Bukan mampu, bukan bisa. Tumbuh. Dia tumbuh. Oke. Yang kedua yang terjadi adalah terlalu khawatir apa yang belum terjadi ke depan. Pak, nanti kalau gini gimana, Pak? Pak, nanti kalau gitu gimana, Bu? Banyak nih. Yang terjadi seperti ini nih. Ya kan? Maaf, daripada Anda memelihara kekeliruan itu kan sebaiknya Anda konsultasikan dengan ahli toh. Karena ada kekeliruan itu semakin membuat Anda jadi ada kekhawatiran itu akan membuat Anda semakin jadi gamang, jadi ngaco. Ya. Jadi pertama adalah tadi targetnya ya. Nah, yang kedua terlalu khawatir. Ini yang problem ini. Sikap terlalu khawatir akhirnya membuat Anda jadi overprotective sama anaknya. Saya banyak loh ketemu kasus sekarang loh. Pak, anak saya nginjek pasir geli, Pak. Padahal dulu saya kalau nggak ketemu pasir sehari rasanya frustrasi. Pak, nginjek aspal, Pak, nggak mau. Ya iyalah orang rumahnya isinya karpet melulu. Gimana mau? Itu kan. Jadi udah bener banget nih iklannya Rinso nih. Ya, berani kotor itu baik. Ya, tapi kalau di Kabupaten Toba yang di Belgia sana kayaknya pasir melulu tuh. Nggak usah khawatir ya, Pak ya. Kayaknya ini kurang berlaku untuk anak-anak yang bukan di Jakarta ya. Oke ya. Nah, jadi tadi kekeliruannya. Nah, sekarang saya akan bahas tentang prakondisi dan peran. Nah, prakondisi dan peran. Nah, sekarang saya bahas prakondisi dulu. Jadi prakondisi itu artinya kita harus ngecek dulu. Oke? Ngecek dulu. Ya, ngecek siapa? Ngecek dua belah pihak. Antara yang ngasuh dan antara yang diasuh. Nah, ya, ngecek dua belah pihak nih. Antara anak dan orang tuanya. Ya. Karena mengasuh itu melibatkan dua pihak. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatiin ya. Ada dua kondisi pengecualian dalam pengasuhan anak. Ya, ada dua kondisi pengecualian. Yang pertama untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, anak berkebutuhan khusus, ADHD, ADD, autism, Down syndrome, hiperaktif misalkan. Nah, ini pengasuhannya agak berbeda nih. Ya. Kemudian yang kedua, anak yang bermasalah dengan kesehatan. Nah, ini ya, dua kondisi ini kondisi pengecualian. Jadi kemungkinan akan masalah tumbuh kembangnya juga akan sedikit lebih lambat. Ya. Nah, terus kemudian ketika kita melakukan pengasuhan, ada 3 hal utama yang harus dipahami dari anak itu. Oke? 3 hal yang harus dipahami dari anak itu. 1, Anda harus tahu apa motivasi yang menggerakkan anak ini. Motivasinya apa? Anda tahu motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang mendorong.
Ya, motivasi. Apa yang memotivasi dia? Kenapa dia mau belajar? Kenapa dia mau berteman? Seperti apa pengambilan keputusannya? Seperti apa cara dia bicara? Apa yang memotivasi dia ngomong? Motivasinya satu. Yang kedua, Anda kenal karakternya. Seperti apa anak ini? Ya, seperti apa model anaknya? Tuh kalau pengen tahu karakter, Pak Jarod udah kasih link buat ngecek segala macam. Ada di video yang pertama sama kedua. Nah, yang ketiga, saya ulangin ya. Motivasi, kemudian karakter, kemudian skill. Skill. Anda ngerti apa skillnya dia. Nah, kalau tahu tiga-tiganya, maka proses pengasuhan bisa smooth. Hilang satu, berat. Oke, wajib ya. Wajib dalam proses pengasuhan. Anda tahu motivasinya apa. Yang kedua, Anda kenal karakter orangnya kayak gimana. Yang ketiga, Anda ngerti skill-nya seperti apa. Oke, itu adalah prakondisi anak yang diasuh. Oke, itu prakondisi anak yang diasuh. Nah, sekarang kalau tadi kan yang diasuh. Nah, sekarang prakondisi orang tuanya nih. Ya. Sekarang yang ngasuh. Yang jelas ketika mengasuh itu perlu penguasaan kesadaran. Penguasaan kesadaran. Pertama masalah emosi. Nggak sabar, Pak. 7 dari 10 emak alasannya sama. Nggak sabar. Ya, jadi habis ini silakan buka smartphone Anda, lihat Tokopedia. Siapa tahu ada yang jualan sabar di sana. Anda belilah ya. Barang 3 liter kayak 4 liter kayak gitu. Itu susu, Pak, bukan sabar, Pak. Ya. Satu emosi. Jadi yang berpengaruh ya dari pihak orang tua ya. Satu emosi, penguasaan kesadaran. Satu emosi. Yang kedua, trauma masa lalu. Nah, ini nih. Ini nih. Trauma masa lalu nih terjadi nih. Ya, jadi dulu kita pernah diapain, kita pernah menyimpan apa, dan itu sekarang kita lampiaskan ke anak. Aduh. Oke, ini harus disadari dengan baik loh ya. Nah, kemudian yang ketiga, penentuan standar pengasuhan. Nah, ini dia nih. Kalau penentuan standar pengasuhan gini, dulu saya digituin mau loh. Kok sekarang dia nggak nurut ya? Oh, ada nggak yang mau ngomong begitu tuh? Ya, kenapa saya nurut? Sementara anak saya nggak nurut. Jawabannya gampang banget. Karena saya adalah anak dari bapak dan ibu saya. Sementara anak saya adalah anak dari saya dan pasangan saya. Udah beda gen. Ya, udah beda gen. Tapi memang yang udah ya, setelah kita lakukan pemeriksaan sidik jari ya, yang lengkap kita periksa ya. Ntar ibunya baru ngomong, Pak Tunggul, itu yang diambil sidik jarinya kemarin itu anaknya atau bapaknya, Pak? Kenapa, Bu? Saya bilang gitu. Itu yang diceritain semua mirip banget kayak bapaknya. Oh, turunan. Oh, iya. Turunan. Jadi memang faktor keturunan juga berpengaruh ya ternyata. Jadi setelah kita periksa lebih lanjut, oh iya. Ternyata sifatnya nggak beda sama bapaknya. Jadi ternyata sidik jari itu bisa membuktikan sebuah pepatah kuno yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, oke. Itu tadi prakondisi. Anak, orang tua. Nah, sekarang kalau bicara soal mengasuh, ada 4 peran yang Anda harus bisa jalankan. Wah, ini Anda nggak catat daging semua nih. Sengaja saya tidak pakai slide. Ada 4 peran yang Anda harus bisa jalankan. Anda harus bisa jalankan sekaligus. Sebagai orang tua, ada 4 peran. Ya, ada 4 peran. Peran pertama. Oke, Anda tahu peran itu artinya ada, anggap aja acting deh, Ada satu acting, ada satu peran yang Anda bisa jalani di depan anak Anda. Dan itu ada 4. Kalau bicara soal pengasuhan. Karena dari tadi kan banyak nanya, Pak gimana caranya ngasuh yang baik, Pak gimana caranya ini, Pak? Oke. Setidaknya ada 4 peranan yang Anda bisa lakukan sebagai orang tua. Satu, Anda harus bisa jadi bosnya mereka.
Tahu bos, seorang bos adalah seorang yang punya otoritas yang kuat. Jadi sering sekali saya ketemu kasus orang tua tidak bisa mengendalikan anaknya karena orang tua terlalu toleransi sama anaknya. Pak, kelihatannya sangat otoriter. Betul, orang tua harus punya otoritas tinggi terhadap anak. Saya yakin Pak Jarod bisa kendalikan anak-anaknya karena Pak Jarod punya otoritas. Pak, kedengarannya otoriter. Betul, memang kedengarannya memang otoriter. Tapi otoritas memang harus dimiliki oleh orang tua. Saya tidak bermaksud membuat Anda menjadi orang yang otoriter. Bukan. Tapi kalau sampai ada anak dalam tanda kutip ngelunjak, terus kita diem aja, ada yang salah sama kita berarti. Ya, itu peran pertama. Peran yang kedua, selain sebagai seorang bos, dalam waktu yang sama, Anda bisa menjadi temannya mereka. Sering ya, dengar ya, orang tua harus bisa jadi teman anak, harus bisa jadi partnernya anak. Betul, saya tidak nyalahin. Tapi Anda bisa jadi teman setelah Anda jadi bos mereka dulu. Ngerti nggak maksudnya? Dua-duanya ini harus jalan loh ya. Jadi gini loh, satu sisi, anak itu akan sangat tunduk sama Anda, tapi sisi lain, anak untuk bercerita apapun sama Anda, dia nggak takut. Nah, ini dua sisi paradoks nih. Pernah dengar paradoks? Paradoks adalah hal yang berkebalikan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, di rumah saya ada 3 orang anak dan 1 orang menantu. Nah, tapi kebetulan menantu saya sama anak saya sudah pindah rumah beberapa blok dari sini. Nggak kelihatan kan, bentar lagi jadi kakek kan? Oke, masih muda kan? Nggak kalah sama Pak Jarod. Ya, artinya gini. Saya bilang sama mereka bahwa di rumah ini ada aturan. Siapa yang tidak bisa ikut aturan di sini, silakan angkat kaki. Tapi saya memastikan sama mereka, apapun yang kalian ceritakan, Papa nggak akan pernah marah. Nah, asik kan? Kita diskusi. Oke, kita bisa diskusi. Tapi rumah punya aturan. Jadi ada dua peran. Nah, yang ketiga, peran yang ketiga, Anda harus bisa jadi supporternya mereka. Anda tahu supporter? Anda tahu Anda tahu betapa tergila-gilanya anak-anak Anda dengan BTS? Dengan tahu BTS? Ya, grup band Korea itu. Ya, atau dengan Blackpink barangkali? Atau dengan culture Korea, mereka begitu tergila-gilanya gitu. Itu namanya supporter, fans. Nah, Anda harus bisa jadi fansnya mereka. Admiring mereka. Anak mama, anak papa yang sangat dibanggakan. Jadi di situ ada ketegasan, di situ ada pertemanan, ya, di situ ada kekaguman, ya, ada kekaguman, pertemanan, ketegasan. Yang keempat, Anda jadi fasilitatornya mereka, ya. Oh, benar Pak, anak saya penggemar BTS. Baik Bu Julieta Hatta Barat. Sekarang Ibu jadi penggemar anaknya Ibu. Beda kan? Hawanya beda gitu. Kalau jadi fansnya dia beda. Hawanya kita support. Ya, kita hawanya support. Nah, yang keempat Anda jadi fasilitatornya mereka. Jadi saya ulangin ya. 1 Anda jadi bosnya. Yang kedua Anda jadi temannya. Oke? Jadi bosnya, jadi temannya. Yang ketiga, Anda jadi supporternya mereka, jadi fansnya mereka. Yang keempat, Anda jadi fasilitatornya mereka. 4 aspek. Dalam waktu bersamaan bisa jalan semuanya. Jadi itu ngasuh. Ya. Pak, kalau orang tua tidak bisa jadi bos karena orang tua flekmatik, bagaimana? Saya tidak mau tahu. Siapapun Anda, flekmatik, kolerik, sanguin, tidak mau tahu. Karena yang namanya pengasuhan adalah peran. Flekmatik pun bisa galak, jangan salah loh. Orang flekmatik kalau galak diem. Muka udah nggak enak duluan. Sebel itu orang juga, serem. Oke? Gini. Kalau bicara soal pengasuhan, tadi saya katakan peran. Peran artinya gini, Anda jadi aktor.
aktor, murni ini aktor. Memainkan sebuah peranan. Karena kita bisa memainkan sebuah peranan, maka ada flow yang kita bisa mainin. Jadi standar pengasuhan adalah standar anak, bukan standar kita. Tadi saya katakan apa? Kalau tadi kita bicara pengasuhan, ada 3 hal yang harus dipahami dari anak. 1, motivasinya. 2, karakternya. 3, skillnya. Oke, ini standarnya. Ini standarnya. Ya, tapi kalau kitanya sendiri harus bisa memainkan peranan itu. Oke? Thank you Pak Hari Christian. Ya. Baik. Itu tadi teorinya semua. Ya, itu teorinya semua. Nah, sekarang kalau kekeliruan udah, tujuan udah, prakondisi udah, peran udah. Nah, sekarang baru kita bicara soal motivasi. Oke. Kita bicara soal motivasi. Motivasi. Contoh, jadi fasilitator contohnya gimana, Pak? Namanya juga fasilitator, bayarin sekolahnya, bayarin lesnya, biayai, itu namanya fasilitator. Gitu Bu Christine. Ya, ini bukan tugas Ibu ya, tugasnya Bapak ya. Kalau masih ada Bapaknya bilang, tolong Bapak sekolah mahal ya, yang rajin kerjanya ya. Ya, oke. Nah, jadi kita tahu sekarang motivasinya apa. Nah, sekarang jadi kalau aspek pengasuhan tadi kan apa? Tujuannya kita tahu, kekeliruannya kita tahu, prekondisi sama perannya kita tahu. Nah, kemudian sekarang dalam proses pengasuhan kita harus kenal motivasinya. Nah, oke, tulis di layar. Apa definisi dari motivasi? Motivasi adalah, coba, saya pengen lihat. Oke, motivasi adalah sesuatu yang bisa menggerakkan, hal yang membuat saya melakukan sesuatu, membangkitkan, memberi semangat, kekuatan dari dalam, oke. Menggerakkan sesuatu, bahan bakar, oke. Oke. Jawabannya udah benar tapi belum lengkap. Ini segini banyak nih. Oke, dasar yang untuk berbuat. Dasarnya apa? Mesin penggerak. Mesinnya apa? Dorongan melakukan sesuatu. Dorongannya apa? Motivasi memberikan semangat untuk mendorong. Apa yang mendorong? Perhatikan slide saya sekarang. Anda lihat yang tulisan paling gede. Yang saya tulis, Anda lihat nggak? Yang saya tulis pakai huruf besar semua. Kebutuhan. Motivasi adalah penggerak, betul. Pendorong, betul. Betul. Tapi motivasi yang paling dasar berangkat dari kebutuhan seseorang. Needs-nya. Needs. Ya, Anda cukup tulis saja kebutuhan aja. Motivasi berangkat dari apa yang menjadi kebutuhannya. Itu motivasi yang paling besar. Ya. Itu motivasi yang paling besar. Needs, kebutuhan. Jadi kalau Ibu masih ingat dulu betapa Bapak memperjuangkan bagaimana mendapatkan Ibu. Tahu? Dia sangat membutuhkan dicintai sama Ibu. Minta tolong. Butuh. Needs-nya tinggi. Needs to be loved. Loved is in the air. Ya, needs-nya. Butuhnya. Oke, Ibu Maitisa, gimana Pak kalau peran orang tua, peran pengasuh? Anak kalau pada tingkat remaja yang tinggal di luar kota dan tinggal. Oke, nanti dijawab ya. Rumit nih jawabannya. Karena udah melibatkan pihak ketiga. Ya. Oke. Jadi motivasi berangkat dari needs.
dari kebutuhan dasarnya. Nah, motivasi itu sendiri bisa berasal dari dua titik, nature dan nurture. Oke, motivasi itu sendiri berangkat dari nature dan nurture. Ya. Ada nature dan nurture. Nurture, nurture. Nurture itu adalah lingkungan. Oke, lingkungan. Nurture itu lingkungan. Kalau nature itu adalah asli dari dalam diri dia. Jadi nurture adalah lingkungan, sementara nature itu adalah dari aslinya dia. Nah, sementara kalau kita bicara motivasi dari aspek nurture, maka saya pikir cukup jelas ya. Namanya dari luar, lingkungan, ya berpengaruh. Yang berpengaruh siapa coba? Orang tuanya, siapa yang tinggal bareng sama dia, oke, lingkungan sekitarnya, kakeknya, neneknya, om, tantenya, sekolahnya, temannya, itu namanya nurture. Nah, selain faktor nurture, ada faktor nature. Nature. Nah, kalau nurture atau nurture itu sudah cukup jelas dari titik mana berangkat. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, kalau bicara motivasi dari dalam diri kita, apa yang harus diperiksa? Ada yang tahu? Tulis. Apa yang harus diperiksa? Dari dalam diri kita. Yang harus diperiksa apa? Do you know? Oke. Kalau faktor nurture adalah faktor lingkungan, sementara faktor nature adalah faktor asli, maka satu-satunya cara untuk membaca faktor asli adalah membaca kerja otaknya. Cuman itu caranya. Jadi gimana cara baca kerja otak? Dibuka gitu bawahnya, diintip begitu. Oh, sebelah situ yang nyut-nyutan ya. Ya nggak gitu juga kali, gitu kan ya. Nah, Pak, Bu, saya akan coba membantu Anda. Saya akan coba membantu Anda membaca kerja otak ini menggunakan sidik jari. Ya, saya mau bantu Anda untuk membaca kerja otak seseorang ini menggunakan sidik jari. Jadi teknologi psikobiometrik sidik jari adalah pembacaan responsivitas kerja otak seseorang dibaca melalui sidik jari. Oke, tolong itu 3 poin itu sangat penting Anda pahami ya untuk memahami semua laporan yang Anda sudah terima itu. Ya, tujuan dari teknologi ini adalah mengenal dorongan alamiah dan potensi asli seseorang. Mengenal dorongan alamiah dan potensi asli seseorang. Yang kedua, yang kita lakukan hari ini bukan tes IQ. Ini bukan tes kecerdasan, sehingga tes ini tidak valid untuk mengukur kemampuan seseorang. Oke, dengan kata lain, tolong Anda pahami sekali bahwa yang kita bicarakan ini adalah membaca aspek modal yang dimiliki oleh orang ini. Oleh anak ini. Bicaranya modal. Oke, bicaranya modal. Nah, harapan dari analisa ini adalah pengenalan diri yang lebih baik sehingga akan optimal untuk pengembangan dirinya. Clear ya, Bapak Ibu ya? Saya pikir cukup clear ya. Jadi Anda paham bahwa untuk membaca kerja otak, maka kita gunakan sidik jari. Pertanyaannya adalah, kok bisa Pak? Sidik jari di sini, otak di sini. Rada jauh. Ini gimana ceritanya?
Ini ceritanya gimana ini? Oke, ini saya sudah dapat jawaban nih. Kebutuhan diri sendiri, tes karakter, kepribadian. Oke, tes-tes seperti ini bisa berubah. Nah, tadi saya katakan, sidik jari membaca modal. Ingat, bacanya modal. Nah, cuman pertanyaannya sekarang adalah, kalau sidik jari membaca kerja otak, sementara jari di sini, otak di sini. Lalu apa hubungannya? Baik, Anda simak yang ini ya. Oke, korelasi antara sidik jari dan otak. Proses pembentukan sidik jari ketika janin berusia 13 sampai 24 minggu dalam kandungan ternyata ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan saraf. Atau kalau pakai bahasa yang lainnya, pertumbuhan jaringan saraf ada hubungannya dengan pembentukan sidik jari. Oke. Ya. Proses pembentukan sidik jari ketika janin berusia 13 sampai 24 minggu dalam kandungan ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan saraf. Kalau Anda sulit untuk memahami tulisan saya, dengerin saya yang gampang. Sidik jari adalah rekam jejak pertumbuhan jaringan saraf. Oke? Sidik jari adalah footprint, rekam jejak pertumbuhan jaringan saraf. Itulah sebabnya tidak ada orang sidik jarinya sama. Karena orang satu dengan lain memiliki karakter yang berbeda. Oke? Clear ya? Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa dibaca dari sidik jari? Ya, apa yang bisa kita baca dari sidik jari? Oke. Pertama, namanya sensori motor. Anda lihat sebelah kiri. Sebelah kiri. Namanya sensori motor. Nah, ini ada tulisan brain and spinal cord, tulang belakang. Sensori motor. Sensori motor. Dengerin saya, sensori motor. Sensori motor ya. Ini sensori. Saya ngomong, Anda dengerin saya. Itu namanya sensori. Oke, itu namanya sensori. Oke, motor adalah Anda respon omongan saya. Berarti sensori motor adalah input dan output. Oke, jadi sensori motor adalah input dan output. Jadi sidik jari membaca kecepatan input dan output seseorang. Oke, ini sangat berpengaruh ketika proses belajar. Karena Anda tahu seberapa cepat dia nangkap informasi dari Anda dan seberapa cepat dia akan merespon, ya, seberapa cepat dia akan merespon Anda. Nah, jadi di sini akan kelihatan apakah input dan output seseorang tulalit. I/O, ya, sensori motor. Oke. Yang kedua, sidik jari membaca belahan kerja otak kiri dan kanan, namanya brain hemisphere. Oke, Anda lihat itu, Anda lihat ya, Anda lihat di Anda lihat di sini. Yang sebelah kiri bawah. Oke, Anda lihat di sebelah kiri bawah ya. Sebentar, ini kok. Ya, nih, Anda lihat di sebelah kiri bawah. Ada tulisan brain hemisphere. Oke, ada tulisan brain hemisphere sebelah kiri bawah. Sebentar, saya coba share tapi screen-nya aja ya. Nah, ada tulisan brain hemisphere.
Ya, belahan kerja otak kiri dan kanan. Ini biasanya kalau dengar otak kiri dan kanan, Anda biasanya akan cenderung memberikan klaim, oh, otak kiri itu IPA, otak kanan itu IPS. Enggak gitu juga kali, gitu kan ya. Jadi sebetulnya otak kiri dan kanan yang dibaca di sini adalah mencoba untuk membaca karakternya dia. Oke, kita sedang mencoba untuk membaca karakternya. Ada orang yang berkarakter logis, ada orang yang berkarakter kreatif. Ya, ada orang berkarakter logis, ada orang yang berkarakter kreatif. Nah, ini cara deketinnya berbeda antara orang yang berkarakter logis dan orang yang berkarakter kreatif. Jadi otak kiri dan kanan kita pakai untuk membaca tentang karakternya dia. Nah, kemudian di sini sidik jari juga akan membaca, ya, tentang lobus cerebral. Oke, lobus cerebral. Nah, ini ada yang cerebral lobes. Anda lihat di sebelah kanan bawah ya. Anda lihat di sebelah kanan bawah. Saya nggak tahu nih kenapa slide saya tiba-tiba ada coret-coretan. Nantilah saya cek lagi lah. Oke. Anda lihat di sebelah kanan bawah. Kanan bawah. Kanan bawah. Oke. Ini adalah bagian kerja otak yang berurusan dengan keterampilan atau skill seseorang. Skill seseorang. Oke, jadi ada 4 area di situ. Ada lobus frontal, parietal, occipital, dan temporal. Oke, bacanya gampang aja deh. Depan, tengah, belakang, samping. Saya ulangi lagi ya. Depan, tengah, belakang, samping. Depan, tengah, belakang, samping. Artinya apa? Artinya, dengerin saya ya. Depan, tengah, belakang, samping. Artinya, skill orang aslinya cuma ada 4. Mikir, gerak, lihat, ngomong. Saya ulangin. Mikir, gerak, lihat, ngomong. Jadi saya pengen tanya di sini, siapa di sini yang punya anak berhenti ngomong cuman pas tidur? Ada? Terus emaknya jengkel. Berisik banget kamu ya. Ngomong terus dari pagi sampai malam, mama capek dengerin kamu ngomong wae, papa kamu belum pulang, udah akhir bulan, duit bulanan habis, belum dikirim, kau berisik aja. Padahal dia punya bakat ngomong. Ya, kita matiin bakat orang deh. Tuh, ya. Oke. Mikir, gerak, lihat, ngomong. Jadi kalau ditanya, Pak yang bagus mana Pak? 4-4-nya bagus. Ya, harus bisa tumbuh 4-4-nya. Nah, cuman kita harus tahu dulu modal dasar dia yang mana dari 4 aspek ini. Modal dasar dia di mana 4 aspek ini. Nah, baru sekarang kita bicara tentang yang sebelah kanan atas, triad brain, basic needs motivation. Ya, basic needs motivation. Nah, sidik jari bisa membaca motivasi seseorang. Oke. Nah, sidik jari akan membaca motivasi seseorang. Sorry, ini samain dulu persepsinya ya, Bapak Ibu ya. Tadi kan motivasi adalah sesuatu yang mendorong, apa yang menjadi kebutuhan dasar dia. Oke, apa yang jadi kebutuhan dasar dia. Nah, jadi ternyata motivasi itu ada 3. Ya, kenapa kamu mau melakukan itu? Kenapa kamu mau melakukan itu? Ternyata motivasi itu ada 3. Anda lihat ini. Ada yang namanya reptilian brain,
ada yang namanya limbic brain, ada yang namanya neocortex. Oke. Jadi satu, orang akan mau melakukan sesuatu karena faktor keyakinannya. Yang kedua, orang mau melakukan sesuatu atas dasar faktor kenyamanannya, kesenangannya. Ya, yang ketiga, orang mau melakukan sesuatu karena faktor keuntungannya. Oke? Ada 3 orang lulusan dokter, saya tanya. Ada 3 orang lulusan dokter, saya tanya. Yang pertama saya tanya, kenapa kamu mau jadi dokter? Alasannya sangat sederhana. Alasannya sangat sederhana sebetulnya. Mama saya meninggal tidak ketolong. Maka saya merasakan sekali posisi seperti itu sehingga saya harus nolong orang. Oke, begitu. Alasannya apa? Faktor apa? Perasaan ya. Faktor perasaan. Limbic system. Yang kedua, saya tanya, kalau kamu mau jadi dokter, alasannya apa? Oke, alasannya apa? Mau jadi dokter. Alasannya gampang. Pak, jadi dokter duitnya banyak. Oke, satu kali periksa bisa 200-300 ribu. Ya, jadi dokter membuat saya lebih tenang menjalani hidup. Secara karir lebih oke. Oke, itu namanya neocortex. Jadi anak yang pertama tadi dipengaruhi oleh faktor limbiknya. Yang kedua, dokter yang kedua saya tanya, dia lebih dipengaruhi oleh faktor rasionalnya. Nah, yang ketiga sekarang, kalau kamu jadi dokter alasannya apa? Alasannya bapak ibu saya dokter, om tante saya dokter, saya tinggal di rumah, papa mama saya praktek di rumah, saya tiap hari ngelihat papa dan mama saya praktek jadi dokter. Dan menurut saya itu yang terbaik untuk saya. Pertanyaannya bapak ibu sekalian, ada yang salahkah dengan 3 alasan itu? Oke, nggak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan pertanyaan yang kedua sekarang adalah, kira-kira kalau anak Anda jadi dokter, alasannya apa? Ini yang saya maksud motivasi gitu loh. Jadi Anda tuh tahu. Jadi dari kegiatan ini ya. Nah, ada 2 kan? Betul kan? Ada yang namanya basic drive, ada yang namanya thinking drive. Ya, ada yang namanya basic drive, ada yang namanya thinking drive. Ya. Basic drive itu menggambarkan tentang apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan utamanya dia. Jadi kalau Anda ngasuh, Anda tahu kebutuhan utamanya, Anda tahu gimana cara deketin anak itu. Itu namanya basic drive. Nah, yang kedua, thinking drive. Anda tahu pola pikir dia kayak apa. Oke? Kalau Anda kenal pola pikirnya, Anda ngerti, oh cara diskusi sama orang kayak gini gimana. Nah kan? Harusnya jadi lebih mudah dong, karena kita ngerti. Betul ya? Karena kita ngerti. Kita ngerti basic drive-nya apa. Basic drive-nya apa. Yang kedua, kita tahu thinking drive-nya apa. Oke? Siap kita bahas? Siap ya? Oke. Tapi ada disclaimer ya. Ada disclaimer ya. Jadi setelah kegiatan ini, ya, tolong jangan pada pengadang lu ya. Waduh, ternyata kayak gini ya, Pak. Ada istilah loh. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Oke? Tapi kalau di sini pada mau transaksi tukar tambah silahkan ya. Kayaknya anak ibu itu enak, boleh lah ya tukar-tukar dulu ya. Ya. Oke. Siap ya. Siapin laporannya. Ayo, siapin laporannya. Siapin laporannya. Oke. Sekarang saya mau tanya.
Sekarang saya mau tanya, siapa di situ yang tulisan basic drive-nya angka 1? Tulis. Angka 1. Basic drive-nya angka 1. Ya, tulis angka 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cek, mana? Siapa yang basic drive-nya angka 1? Oke. Oke. Perhatikan ya, yang basic drive-nya angka 1 ya. Perhatikan ya, yang basic drive-nya angka 1. Ini angka 1. Angka 1, basic drive-nya ada di limbiknya dia. Oke. Basicnya angka 1 adalah basic drive-nya ada di kerja otak limbiknya dia. Di sini ditulis, namanya feeling. Memotivasi perilaku lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan dan kenyamanan. Saya ulangi ya. Basic drive nomor 1, limbic brain, memotivasi perilaku lebih banyak dipengaruhi oleh faktor perasaan dan kenyamanan. Anda sadar nggak? Ketika mereka lagi mau belajar, sebetulnya yang membuat mereka jadi susah belajar karena lihat muka emaknya yang udah keburu kagak enak. Tolonglah. Anda tuh sedang mengasuh orang yang sensitif. Jadi sangat terpengaruh. Begitu lihat muka emaknya udah keburu remek, ogah gue mau belajar. Betul apa betul? Nih, saya kasih tahu ya, anak begini sebetulnya cuma pengen ngomong begini loh. Mah, tolong diajarin, kalau nggak bisa jangan dimarahin. Anda sedang mengasuh orang yang sensitif. Sensitif. Jadi kalau ngasuh orang sensitif pakai apa coba? Pakai perasaan lah. Terus pasti pada mau nanya, Pak, gimana cara ngomelin orang begini, Pak? Gimana cara ngomelin orang gini? Gampang ngomelin orang begini mah. Beneran. Ngomelin anak limbik gampang. Diem. Pasang muka nggak enak 1 jam atau 2 jam. Merajuk dia nanti. Bingung dia. Kehilangan sinyal. Makku marah ya. Akhirnya datang, Mak, tolonglah, Mak. Jangan marah-marah, Mak. Ya. Rasa. Faktor mood berpengaruh, betul. Ya, jadi kalau kayak gini lagi nggak mood belajar, apa solusinya? Ajak makan bakso. Selesai. Aksen juga nggak akan masuk. Kita cari tahu dulu. Dia nggak bisa. Oke, mau mamah tolong? Ingat loh, mamah tolong bukan mamah ngomel. Mamah tolong. Mau mamah ngomel, lahir lagi ceritanya nanti. Mama tolong mau. Kita bareng-bareng ya. Nah. Oke, itu tadi nomor 1 ya. Faktor perasaan, faktor kenyamanan akan mempengaruhi basic drive-nya dia. Jadi kira-kira kalau dia jadi dokter alasannya apa coba? Menolong orang lain. Tuh. Tapi kalau sedang happy materi basic masuk. Betul Bu Dewi. Ya. Tadi tugas pengasuhan nomor 2 apa Bu? Sorry, tujuan pengasuhan apa? Bikin happy. Oke ya. Jadi nomor 1 ya, limbic brain-nya. Lebih banyak bermain di aspek motivasi dasarnya. Basic needs-nya dia. Sekarang saya mau tanya, siapa yang nomor 2? Ayo, nomor 2. Tulis. Ini bukan pilpres ya, 1, 2 bukan pilpres ya. Urutan nomor aja ya. Oke. Nomor 2. Waduh, banyak nomor 2 nih juga nih ya. Oke. Nomor 2 ya. Nomor 2 itu basic drive-nya ada di faktor neokorteksnya. Thinking,
memotivasi perilaku yang lebih banyak dipengaruhi tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat. Jadi anak kayak gini, kalau disuruh belajar, pasti nanyanya gini, buat apa? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Saya dapat apa? Kalau kira-kira nggak dapat apa-apa, malas laku. Tuh. Kalau orang Jawa ngomong, wani piro. Saya tidak bermaksud mengatakan anak ibu matre. Bukan matre, realistis saja. Kira-kira penting jalan, kalau kira-kira nggak penting nggak usah. Oke? Jadi Anda tahu gimana caranya mau punya anak kayak gini biar jadi dokter? Tahu caranya gimana caranya? Dia jadi dokter? Gampang. Kasih dia kenal sama dokter yang kaya. Kaya, uangnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya oke. Cepat dia jadi dokter. Oh, gitu ya. Jadi dokter banyak uangnya. Siap. Nalar apa yang jadi tujuan dan manfaat. Hati-hati sama anak kayak gini ya. Karena pernah ada kasus nih. Dulu pernah ada kasus nih. Ya. Pernah ada kasus. Mamanya mau ngajarin, anaknya nanya, "Mama, maaf sebelum ngajarin aku. Kenapa anakku? Boleh aku lihat rapot mama?" Kenapa anakku? Memastikan aja mamaku pintar gitu. Biar pasti dia bisa nurut, biar pasti dia bisa ngajarin aku. Ayo ngaku yang rapotnya jelek mulai sekarang ya. Tolong diatur yang bagus rapotnya ya. Nalar, rasional. Jadi orang seperti ini memang betul reward and punishment. Reward and punishment. Ingat, nggak cuma reward tapi juga ada punishment. Jadi kalau balik ke yang pertama. Jadi kalau punya anak yang model limbik, mamanya harus sabar. Iya, sabar. Kalau nomor 2, yang neokorteks ini, mamanya harus pinter. Ya, karena anak neokorteks cuma mau nurut sama mama yang pinter. Jadi kalau anaknya nggak nurut sama mamanya dianggap nah, dia pernah bilang kalau nggak mau SMP, SMA nanti cukup SD aja. Itu ya nggak apa-apa sih. Ya kan nalar dia kan artinya kan itu macam-macam. Apakah dia merasa kesulitan, ya kan ya? Dia belum lihat SMP kayak gimana, kan orang yang nalar harus lihat dulu SMP kayak gini, SMA kayak begini, begitu. Ya. Oke, jadi nomor 2 ya, pinter ya. Ayo, yang nulis, yang pada nomor 2 coba ya, Ibu Gloria, Ibu Linda, Ibu Anita. Habis ini Anda store rapot semua sama saya ya. Coba saya lihat dulu ya rapotnya ya. Oke, nomor 3. Siapa nomor 3? Tulis. Ayo nomor 3. Nomor 3. Ya, nomor 3. Wow. Nomor 3 ya. Ini kalau saya tulis nomor 3 begini, bingung nggak Anda? Nomor 3 itu adalah nomor 1 dengan nomor 2 digabung. Ruwet. Nomor 3 itu adalah gabungan nomor 1 dan nomor 2. Rumit. Ya, rumit. Nih, Anda baca sekarang ya. Sebenarnya bukan rumit lah ya. Kami nyebutnya namanya sensing. Memotivasi perilaku yang lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan dan analisis yang mendalam. Pertimbangan. Kenapa tadi saya bilang ruwet? Coba Anda tanya yang nomor 3. Nak, mau makan apa nak? Jawaban dia pasti gampang. Terserah mama aja lah, sudahlah ya.
Mau yang gimana lah. Segala sesuatu harus dipikirkan baik buruknya, pertimbangannya, analisanya, resikonya, solusinya. Oh, panjang urusan sama dia. Ya, nggak sekali langsung jadi sama dia lah pokoknya lah. Ya, nego dulu lah, apa dulu, A, B, C, D dulu segala macam. Jadi kalau tadi nomor satu tadi, nomor satu, mamanya harus apa? Sabar, nomor satu. Yang nomor dua, pinter. Kalau nomor tiga, ya sabar sama pinter ya. Karena nomor 3 adalah kombinasi antara nomor 1 dan 2. Oke, latih ya. Jadi kalau bicara soal mengasuhnya gimana Pak anak kayak gini? Kalau yang nomor 2 ya ngasuhnya saya butuh mama yang jelas dan tegas. Nomor 2, jelas, tegas. Yang nomor 1, saya butuh mama yang penuh cinta dan sabar. Kalau yang nomor 3, ya penuh cinta, sabar, tegas. Ya, tuh yang kayak gitu tuh yang Anda asuh tuh. Model orangnya itu ya. Dia udah nulis, waduh. Enggak, tenang aja, baik-baik aja anak Anda, tenang aja, baik-baik aja. Percaya sama saya, anak Anda baik-baik aja, tenang aja. Komplikasi. Bukan komplikasi, Bu. Complicated. You know complicated? Kebanyakan anak kayak gini milih jodoh. You know, milih jodoh. Oke. Kalau orang limbik milih jodoh, bagaimana orang limbik milih jodoh? Pakai perasaan. Ya, nggak apa-apa naik sepeda asal sama abang. Ya, baiklah. Karena bicara soal perasaan. Oke. Ya. Kalau yang nomor 2 rasional. Datang Avanza, besok datang lagi Innova. Kira-kira yang dipilih Avanza apa Innova? Hah? Innova lah. Lebih enak Innova. Datang sepeda nggak laku. Enggak, canda ya. Canda. Tapi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Nah, kalau yang nomor 3 ini milih jodoh, kalau kata orang Jawa, istilahnya 3. 3B. Bibit, bebet, bobot. Wah, rada panjang urusan sama orang ini nih ya. Ya, pakai satu ya harus benar-benar sabar, pengertian, cerdik. Ya, itu nomor 3. Kemauannya keras, Pak. Oke, kalau tadi ya, kompleks. Jadi, melibatkan faktor logik, faktor nalar, dan perasaan dalam waktu yang sama. Waduh. Oke? Itu nomor 3. Nomor 4. Ayo nomor 4. Nomor 4. Terakhir nomor 4. Halo, nomor 4. Saya kasih tahu ya, yang nomor 4 ini populasi di dunia sudah kurang dari 10%. Jadi kita tunggu dari tadi nggak ada yang nulis nih. Saya tidak bermaksud ini mengatakan bahwa ini manusia prasejarah, bukan. Cuman memang it's a blast from the past. Nomor 4 nggak ada? Ya, ini highlights buat Anda aja ya. Highlights buat Anda aja. Nomor 4 itu dipengaruhi oleh faktor reptilian brain atau insting. Memotivasi perilaku yang lebih banyak dipengaruhi oleh naluri dan keyakinan. Jadi orang seperti ini, mau diomongin apapun, bodoh amat. Kalau kata gue A, ya A. Kata gue B, ya B. Bodoh amat. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh pola pikirnya dan pengasuhan sejak kecilnya. Ya. Namanya reptilian brain atau instinctual atau instinktif. Memotivasi perilaku lebih banyak oleh faktor naluri dan keyakinan. Tolong dengarkan saya.
pada dasarnya manusia punya tiga-tiganya. Oke? Manusia punya tiga-tiganya. Manusia punya perasaan, punya. Ya. Manusia punya perasaan. Manusia punya akal, nalar, punya. Manusia juga punya keyakinan. Semua manusia punya. Ya, semua manusia punya. Manusia punya semua. Ya, jadi tolong yang tulisannya itu limbik, waduh, anak saya nggak punya akal ya. Ya nggak gitu. Nggak gitu. Ingat semuanya punya. Cuman dari sidik jari mencoba melihat dia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor apa. Itu aja yang kita baca sebetulnya ya. Oke. Nomor 4 tergolong egois enggak? Enggak. Ya. Pak, maaf, tanya limbik nggak boleh keras ya Pak ngajarinnya. Siapa juga nggak ada yang mau siapapun anak nggak ada yang mau dikerasin. Karena nggak cuma anak limbik yang punya limbik, anak neokortex juga punya limbik. Cuma mau dipahami kebutuhannya apa, butuhnya apa. Ya, faktor kedekatan. Kalau dia udah dekat sama ibu, dia diomelin juga nggak ada masalah. Ya, nomor 4 tergolong keras ya. Semua orang bisa keras. Cuman yang nomor 4 benar-benar keras aja gitu. Ya, dipengaruhi oleh keyakinannya. Nah, oke. Tadi itu adalah basic drive-nya. Ya, itu tadi basic drive-nya. Nah, sekarang Anda harus tahu ya. Anda harus tahu pola pikirnya. Nah, ini sekarang thinking drive. Ini thinking drive. Jadi Anda tahu, oh pola pikirnya kayak gimana anak itu. Ya, Ibu Leli di Surabaya, tolong tanya Pak, kalau hasil tes nomor 1, tapi kalau tidak sesuai gimana Pak? Kemarin Bu Leli baru cuman disuruh ngirim 2 jari Bu. Saya masih harus periksa yang 8 jari lagi. Semoga kita bisa ketemu di Surabaya ya Bu Leli ya. Ya, oke. Ya, sekarang saya masuk ke thinking drive-nya. Thinking drive-nya, oke ya, thinking drive-nya. Jadi, apa yang memotivasi cara berpikir dia? Ya, apa yang memotivasi cara dia berpikir? Oke, Anda lihat ya. Anda lihat ya. Berarti yang ada tulisan AF, CO, CX. Nah, ini keterangannya sekarang ya. Ini thinking drive-nya. Pola pikirnya. Yang ada tulisan AF, kata kunci memulai adalah senang. Nah, senang. Aku senang belajar sama mama. Gampang. Ini pola pikirnya nih, AF. Senang. Awas, terjebak mood. Yang CO, kata memulai adalah untung. Untung. Kata memulai adalah untung. Jadi pola pikirnya akan dipengaruhi oleh faktor keuntungan. Ya. Nah, yang CX, complexity. Kalau kata kunci memulai adalah pikir, awas terjebak galau. Kalau ada yang tulisan CX. RF, ya, kata memulai adalah prinsip, awas terjebak kaku. Ya, ini adalah pola pikirnya mereka. Kalau tadi adalah kebutuhan dasarnya mereka. Ya, jadi ada pola pikirnya mereka, ada kebutuhan dasarnya mereka. Kalau yang tadi adalah kebutuhan dasarnya mereka. Oke, kebutuhan dasarnya mereka. Kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasarnya ini. Ya. Kalau yang pola pikir ini adalah proses mereka berpikir. Ya. Proses mereka berpikir lebih dipengaruhi oleh faktor kesenangan. Proses mereka berpikir dipengaruhi oleh keuntungan. Nah, mereka pola pikirnya kayak apa?
Oke. Saya kasih waktu 30 detik untuk mencatat. Ya. Saya kasih waktu 30 detik untuk mencatat. Silakan dicatat dulu. Ya. Oke, sudah ya semua ya? Sudah ya? Oke. Ya. Ya, terjebak ego itu artinya terjebak oleh kepentingan dianya aja. Ya, ininya dia aja. Oke. Pak, Bu, saya kasih tahu ya. Hasil laporan yang Anda terima ini, itu bahkan aduh, ini masih ada yang nulis nih. Arfi tadi apa ya, Pak? Ya wes, oke, baiklah. Saya share lagi ya 15 detik. Tulis. Jangan detik, jangan tulis. Screenshot aja kan bisa. Yang pakai HP di screenshot. Beres kan? Pakai HP bisa di screenshot. Atau kalau yang pakai laptop ya di foto aja. Ya, di foto aja. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya tutup ya. Ya. Sekali lagi, ini menggambarkan tentang pola pikirnya dia. Pola pikir afektif adalah pola pikir dasar kesenangan. Rasa aman dibutuhkan. Jelas pola pikirnya ya. Jadi pola berpikirnya lebih ke faktor apa bahayanya buat saya. Berarti kan alert banget pola pikirnya. Kalau kognitif berarti pola pikirnya apa yang jadi keuntungan buat saya. Seperti apa keuntungan buat saya. Itu pola pikir. Ya. Nah, kalau complexity ya pola pikirnya cuma cenderung jadi lebih kompleks. Oke ya. Pak, Bu, saya kasih tahu ya, apa yang saya tunjukin sama Anda di sini, yang tunjukin sama Anda, itu hanya menggambarkan tentang kulit luarnya aja. Dasarnya terlebih dahulu, dasar. Oke. Saya mau izin, ada nggak di sini yang mau saya tunjukin? Saya mau tunjukin laporan sidik jari yang paling lengkap itu seperti apa. Anda mau saya tunjukin? Kalau boleh, saya akan tunjukin. Anda kasih jempol deh. Oke. Thank you. Oke. Izinkan saya share yang paling lengkap seperti apa. Oke. Laporan ini ya, laporan ini total ada 19 lembar. Oke, total ada 19 lembar. Yang kita bicarakan hari ini itu adalah lembar keempat yang tulisannya behavior motivation, di mana di lembar keempat ada 10 aspek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke?
Ada 10 aspek, dan kita baru bicara 2 aspek ini saja. Anda kebayang nggak? Yang kita bicarakan hari ini, itu cuma 2 aspek dari 10 aspek di halaman keempat. Ya wajar ya, namanya juga gratis ya. Boleh kan? Tapi saya mau nunjukin, aja gini, saya mau nunjukin bahwa halaman 4, saya cuma kasih Anda 2 hasil ini aja, dan Anda sudah merasa itu benar gitu. Nah, sedangkan hasil laporan sidik jari itu akan memberikan angka persentase berapa persen limbic sistemnya, berapa persen neokorteksnya, dan berapa persen brainstemnya nanti. Jadi kita akan membahas hal yang lebih dalam untuk urusan motivasi. Ya, untuk urusan motivasi. Untuk urusan daya tangkap, ada namanya daya tangkap dan daya respon. Nanti kita ukur, ada masalah nggak di sini? Daya tangkap dan daya responnya dia. Ya, daya tangkap dan daya respon dia ada masalah nggak di situ? Oke, kemudian kita baca lagi belahan kerja otak kiri dan kanan, angka persentasenya seperti apa, oke, dan orientasi hidup dia mau kemana, apa yang dia cari dalam hidup dia. Ya, jadi bisa jadi orang limbik perfeksionis, bisa. Orang neokorteks kenyamanan, bisa. Nah, cuman yang kita bicarakan hari ini adalah apa yang memotivasi dia. Terus kita pengen tahu apakah dia orang ekstrovert atau introvert, menerima informasi, fakta atau opini, pengambilan keputusan objektif atau subjektif, bertindak terencana atau fleksibel. Tuh lengkap. Dan kita mau tahu apa bahasa cintanya. Love language. Oke, dia lebih suka diapain? Kalimat, sentuhan, hadiah, waktu, atau pelayanan. Belum selesai. Kita masih bisa ukur seberapa stres level dia. Apakah dia orang yang sangat mampu menghadapi tekanan, mulai terpengaruh tekanan, atau sangat terpengaruh tekanan. Nanti ada angkanya, potensi daya tahan otaknya berapa, potensi daya tahan mentalnya berapa. Sebentar, itu baru bicara soal karakter. Oke, kita pengen tahu seperti apa potensi skill yang dia punya. Oke, ini ada potensi skill. Oke, potensi skill yang dia punya apa di sini? Ada 10 aspek. Nanti kita bisa ukur. Ya, ada 10 aspek kita bisa ukur apa potensinya dia. Oke, dari potensi ini nanti diterjemahkan analisa potensi pemilihan perkuliahan. Apa dia lebih berpeluang, dia lebih punya peluang di fakultas apa? Atau apakah dia punya peluang di dunia seni misalkan? Oke, dilengkap ya. Ada seni, ada teknik, pertanian ya. Apakah dia punya potensi genetik di aspek bisnis? Ya. Dan kita pengen tahu seperti apa gaya belajarnya dia. Nah, seperti apa gaya belajarnya. Ya. Dan apa nanti masalah dalam belajarnya dia. Oke, dan laporan ini punya akurasi antara 70 sampai 87,5%. Ya, 70 sampai 87,5%. Mau nggak? Punya laporan begini. Jadi Anda tahu modal anak Anda seperti apa. Ya, Bapak Ibu, kebetulan
Oh ya, Pak, hasil tes sekarang anaknya umur 10 tahun, apakah nanti bisa berubah? Jawabannya tidak berubah. Tes ini cukup 1 kali seumur hidup dan tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Kenapa tidak berubah? Karena yang dibaca cuma modalnya saja. Ya. Laporan tersebut berdasarkan sidik jari saja atau ada formulir yang diisi oleh anak. Laporan ini atas dasar sidik jari saja. Jadi anaknya tidak ditesin apapun. Ya. Tidak ditesin apapun. Ya. Nggak ada yang nanya biayanya. Takut ya? Pak, idealnya diperiksa usia berapa? Usia minimal periksa 6 bulan. Jadi anak umur 6 bulan sudah bisa. Mahal pasti, Pak. Oke. Gini ya. Gini Bapak Ibu, gini. Salah satu oke, ini ada yang nanya apa itu basic drive. Anda tonton nanti videonya dari awal ya, saya udah nggak akan jelasin ya, karena tadi sudah saya jelasin. Ya, nanti video ini diupload lagi sama Pak Jarod. Oke. Gini ya. Saya dan tim akan tur de Sumatera. Saya dan tim akan ada tur de Sumatera. Oke, ada tur de Sumatera. 3 kota. Palembang, Batam, Medan. Oke. Palembang, Batam, Medan. Palembang, Batam, Medan. Kapan, Pak? Oke. Antara minggu ketiga atau minggu keempat bulan Januari. Oke. Antara minggu ketiga atau minggu keempat bulan Januari. Palembang, Batam, Medan. 3 kota itu. Oke, antara minggu ketiga atau minggu keempat. Ya. Per kota hanya punya kuota maksimal 30. Cuman punya kuota maksimal 30. Jadi lewat dari situ, ya, Anda akan kegeser lagi. Ya, Anda geser lagi. Oke, biayanya berapa? Baik. Di Pulau Jawa biayanya 950.000 per peserta. Pulau Jawa. Oke. Pulau Jawa 950.000. Untuk Sumatera yang saya sebutkan tadi barusan, ya, saya nggak tega ngecas gede-gede. Ya, 1 juta. Jadi cuman selisih 50.000 dengan Jawa. Oke. Dengan Jawa selisih 50.000. Oke. Ya, Jawa cuma selisih 50.000. Ya. Begini. Sebentar, saya tahu ya. Kuotanya cuman 30. Oke. Kuotanya cuman 30. Ya, kuota cuman 30 per kota. Jadi mohon maaf, lewat dari situ kemungkinan akan berdiri di lain bulan berikutnya. Ya. Sorry, tadi nanya Bali, ya, Bali. Oh sorry, ini Bali tadi Februari. Bali Februari, ya. Surabaya Februari, Semarang Februari. Oke, ambil sidik jari, kemudian dengan biaya 950 atau dengan biaya 1 juta itu, ya, Anda dapat, Anda dapat 3 kali sesi konsul. 3 kali sesi konsul, semua pakai Zoom. Oke, 3 kali sesi konsul. Ya, 3 kali.
Anda dapat 3 kali sesi konsul. Ya, dapat 3 kali sesi konsul. Ya, Anda dapat 3 kali sesi konsul. Yang 2 kali bareng-bareng, yang 1 kali privat. 1 kali privat. Ya, 1 kali privat. Oke. Daftarnya gimana? Ya, daftarnya gimana? Oke, Pak, Bu. Ini belum dibuka, udah full habis kuotanya. Ya, daftarnya gimana? Gini, nanti di grup Anda perhatikan ya, nanti di grup Anda perhatikan, nanti di grup saya akan info selengkapnya semua di grup. Ya, saya akan informasikan semuanya di grup. Jadi semua informasi ini nanti ada di grup semuanya. Ya, jadi Anda nanti bisa lihat kayak contoh laporannya, apanya. Semua ada di grup. Oke, Pak, ada diskon nggak? Wah, ini Mama begitu dengar diskon langsung mukanya, hai, oke. Ya, baik. Dengerin ya, saya berikan potongan buat yang punya anak 3 dan 3-tiganya mau ikut. Oke, minimal 3 dalam 1 kakak. Ada potongan 50.000 per anak. Jadi harganya sama kayak Jakarta. Daripada Ibu harus ke Jakarta, mau beli tiketnya? Ya, nanti saya dan tim yang datang ke sana untuk ngambil sidik jarinya. Ya. Saya kasih tahu ya, kuota cuma 30 per kota. Cuma 30. Karena bukan apa-apa. Saya juga harus ngerawat badan saya dengan baik. Disuruh konsul banyak-banyak, saya nggak akan sanggup. Ya. Ya, minimal 3. Nah, nanti saya akan kasih Pak, Jakarta gimana? Jakarta ada jadwal rutin setiap bulan. Nanti saya kasih nomor WA admin. Oke? Saya kasih nomor WA admin. Ya, saya kasih nomor WA admin. Ya. Saya kasih nomor WA admin. Nanti Anda boleh hubungi admin. Tapi dengerin ya. Admin semua lagi sibuk banget. Jadi Anda ketik aja WA dulu, baru mungkin nanti sore agak malam akan direspon. Tapi Anda ketik dulu aja. Ya, Anda ketik aja dulu, ya. Nanti akan direspon sama adminnya. Oke, saya ulangi kembali informasi jadwal ya. Ya. Untuk bulan Desember ini, kalau untuk bulan Desember, Jakarta sudah penuh. Jadi Jakarta kemungkinan kalau Anda mau akan dilayani di bulan Januari untuk Jakarta. Ya. Nah, untuk bulan Januari ya, Palembang, Batam, Medan, Jakarta. Bandung karena saya di Bandung. Jadi Bandung bisa kapanpun. Oke, Bandung bisa kapanpun. Tapi jangan GR Bandung kapanpun, kalau kuotanya penuh Anda kegeser lagi. kegeser lagi ya buat yang di Bandung. Oke. Tadi Januari ya, Palembang, Batam, Medan. Januari. Oke, biayanya 1 juta. 1 anak. Konsul 3 kali. Oke, Februari. Semarang, Surabaya, Denpasar. Februari, Semarang, Surabaya, Denpasar. Termasuk Jakarta. Jabodetabek tiap bulan ada. Ya. Ibu yang di Bandung nanti hubungin admin ya. Oke. Maret. Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, dan kemungkinan Pontianak. Nah, ya, kemungkinan Pontianak. Jadi buat Anda yang tinggal di Kalimantan, Anda boleh daftar aja dulu. Sidik jarinya akan diambil sama tim langsung pakai scanner. Ya, langsung pakai scanner. Jadi enggak bisa seperti kemarin pakai cap gitu, enggak bisa karena harus pakai scanner. Sumatera nggak mampir Lampung ya, Pak ya. Kami langsung Palembang. Oke, yang di Lampung ada tol ya. Langsung Palembang ya. Kita ketemu di Palembang saja.
Oke, seberapa akurasi psikobiometri dengan psikotes, psiko yang pakai DNA tes, Pak? Kurang lebih hampir mirip. Tapi ingat ya, kalau tes itu Pak Eko ya, tes itu ada dua, ada psikometrik, ada biometrik. Nah, kalau psikometrik jelas tes IQ, tes karakter, foto karakter, terus kayak apa, for temper itu psikometrik. Tapi kalau biometrik kurang lebih mirip, karena aspek modalitas semuanya bicaranya ya. Oke, Pak Jarot. Halo Pak. Halo. Pak. Yuk. Siap. Pak. Siapa? Aku lagi nyari Pak Jarot di mana ini? Kok hilang sih toh. Tak view speaker. Ah, ini dia orangnya. Oke, Pak. Spotlight. Ya. Nah, Pak. Oke, Pak. Gimana Pak Jarot? Ya, Bapak Ibu, anggota WA group kita tuh ada 2 WA group. Jadi totalnya ya kira-kira 450. Tapi saya ingat benar waktu saya buka pendaftaran dulu, itu pertama memang saya umumkan untuk domisili Medan, Batam, Palembang. Nah, waktu itu mencapai sekitar 150. Ini perhitungannya memang berdasarkan dengan kuota ya. Kuota itu karena Pak Tunggul tidak mau menurunkan kualitas, misalnya sesi konsultasinya diturunkan 2 kali gitu, nggak mau, tetap 3 kali. Jadi makanya ada sistem kuota. Nah, setelah 3 kota utama Medan, Palembang, Batam mencapai 150, saya buka waktu itu pendaftaran untuk Bandung dan Jakarta. Lalu kira-kira 150 peserta WA group lain saya buka bebas dari manapun tinggalnya di Indonesia ini, ya. Karena paling enggak dengan ikut webinar ini bisa mengenal bahwa ada ilmu yang namanya biometrik sidik jari. Dan jangan keluar WA group dulu, karena nanti akan ada modul lain yang bisa tesnya itu tidak usah bertemu langsung, tapi tidak bisa full assessment lengkap seperti yang disampaikan Pak Tunggul kali ini ya untuk anak-anak. Makanya dengan ikut WA group tidak rugi, karena nanti masih bisa ikut modul lain ya yang bisa menggunakan seperti saat ikut webinar ini kan datanya cuma di WA kira-kira gitu ya, tapi memang tingkat ketelitiannya ya seperti hanya namanya bukan full assessment ya. Sedangkan kota lain tadi seperti Jakarta tiap bulan ada ya, lalu kota-kota kayak Bali, Surabaya, setahu saya juga di Instagramnya Pak Tunggul baru saja muncul tuh mendadak ke Semarang. Nah kayak gini kan kalau dulu saya tidak buka pendaftaran untuk dari luar kota-kota lain, pas ada jadwal ke sana nanti nggak tahu. Jadi Bapak Ibu udah penuh lagi tuh Pak, mendadak Semarang Pak, udah penuh lagi udah. Jadi udah penuh lagi. Ya pokoknya book saja ke admin nanti di WA group ya Bapak Ibu ya, jangan japri ke saya atau Pak Tunggul, nanti malah bisa nggak kebaca atau double. Jadi ikutin di WA group. Mungkin saya sampaikan sedikit saja gini, jangan berpikir ini mahal, karena waktu anak saya dulu malah hampir 3 juta. Tapi memang beda lembaga. Dalam arti begini, Pak Tunggul ini juga nggak murah banget. Ya, kalau saya bicara jujur, ada yang 600.000, ada yang 500.000, tapi yang 500.000 atau 400.000 akan juga ada, gitu ya. Kalau rame-rame satu sekolahan gitu, tapi tidak ada konsultasi private-nya. Ya adanya webinar seperti ini 1 kali, udah selesai, gitu ya. Padahal kalau nggak ada konsultasi itu baca laporannya apa nggak mumet? 19 halaman itu loh ya. Jadi makanya saya rekomendasi Fingerhit ini karena ada konsultasi 3 kali. Itu pun sudah ada webinar pendahuluannya seperti ini, sudah menambah lagi 1 sesi, sehingga pengujian itu hasil bisa diaplikasikan gitu ya, bisa diaplikasikan secara praktis. Dan menurut saya, karena saya juga sudah mengalami, anak saya 3-tiganya dites ya, berguna sekali untuk pengasuhan. Ya, itu aja dari saya. Saya kembalikan kembali Pak Tunggul, silakan Pak. Oke, baik Pak Jarot. Terima kasih Pak buat prolognya Pak Jarot. Thank you Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, sebentar ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, ya, pemilihan penjurusan saya bisa dengan psikometrik bisa. Nanti bisa dilihat. Jadi gini, Pak, Bu,
tolong tidak WA ke saya, tolong tidak WA ke Pak Jarod. Satu itu, tolong. Karena nanti kebacanya pasti agak lambat. Di grup, semua informasinya akan saya sampaikan lengkap. Semua. Saya informasikan semua lengkap. Jadi Anda bisa baca itu di grup. Nah, nomor telepon untuk pendaftaran saya akan sisipkan juga di situ. Tapi mohon dipahami, admin saya semua lagi sibuk semua lagi sibuk. Jadi tolong ketik aja dulu nggak apa-apa. Mereka akan respon maksimal 24 jam, maksimal. Oke, maksimal 24 jam. Silahkan ketik dulu, tulis aja Pak mau ikutan. Nah, nanti admin akan kasih data isian segala macam, isi. Ya, tapi tolong Bapak Ibu bersabar karena admin hari ini semua lagi padat. Ini hari ini ngambil jadi di Semarang, jadi semua lagi wah ngaco, pokoknya lagi bukan ngaco ya, lagi ini banget, bener-bener lagi padat banget. Jadi mereka pasti akan slow respon, ya mereka pasti akan slow respon. Sabar, saya minta waktu 1 kali 24 jam untuk mereka menjawab. Ya setidaknya paling nanti sore atau nanti malam mereka akan jawab. Ya semua informasinya ada di situ. Oke, semua informasinya ada di situ. Jadi dari harganya lah, contoh laporan apa segala macam, semua dari situ semuanya. Ya, sekali lagi ya, bulan Januari saya ada kesempatan untuk Palembang, Batam, Medan, Jakarta. Jakarta artinya Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu Jakarta. Oke, Januari ya. Februari Semarang, kembali Surabaya, Denpasar. Oke, Semarang, Surabaya, Denpasar. Maret Kalimantan dan Sulawesi. Tapi Sulawesi kemungkinan baru Makassar. Ya, kemungkinan baru akan Makassar. Ya, karena Makassar kami sudah punya jadwal khusus. Nah, untuk Manado kami akan cek lagi nanti ya seperti apa. Yang berada di Bandung, karena saya kebetulan di Bandung, jadi bisa kapan saja. Tapi jangan GR kapan sajanya, karena tetap aja kalau penuh ya sabar dulu. Gitu kan ya, sabar dulu. Tolong Pak mau nanya, apakah berubah seiring perkembangan waktu? Jawabannya tidak. Enggak berubah. Tes ini cukup sekali seumur hidup, karena yang dibaca modalnya, bukan kemampuannya. Ya, yang dibaca adalah faktor modalnya mereka. Ya, saya berharap apa kegiatan kita di hari ini bisa kasih inspirasi baik buat Ibu dan Bapak ya. Seperti itu. Oke, Pak, Bu, sebentar. Ya. Tapi manusia berubah. Betul. Manusianya berubah, tapi modalnya itu. Ya. Nah, itu jawaban Pak Jarod begitu ya. Jadi usia 6 bulan sudah bisa. Ada batasan usianya enggak? Tidak ada batasan usia. Ya, enggak ada batasan usia. Oke. Jadi orang tua pun masih bisa ikut juga. Ya. Oke, Pak, Bu, terima kasih banyak buat kesempatan kita di pagi hari ini. Senang bisa sharing sama Ibu dan Bapak semuanya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, saya mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang nyaman. Begitu juga Pak Jarod, barangkali kalau ada yang kurang nyaman ya kita minta maaf semuanya. Ya, mudah-mudahan hari ini jadi hari yang terbaik buat kita semua. Baik, semua informasi ada di grup. Mohon tidak usah WA ke saya, tidak usah WA ke Pak Jarod. Semua nanti akan disampaikan di grup semua. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tuhan berkati. Pak Jarod, thank you ya Pak Jarod ya. Oke semuanya, baik. Terima kasih semuanya. Sorry, saya masih saya masih mute aja. Saya mohon, artinya hitungan ketiga saya akan matikan layarnya ya. Oke, terima kasih banyak ya semuanya ya. 3, 2, 1. Terima kasih semuanya.